Nah, di sini ada yang nunggunya pangeran ya, Pangeran Bratawiropas atau Pangeran Atas Angin. Di sebuah bukit sunyi di Kecamatan Sumbek, Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah situs yang menyimpan sejarah tua, legenda dan kekuatan spiritual. Situs ini dikenal dengan nama Plangon. Tempat di mana alam, manusia, dan sejarah bersatu. Dan setiap langkah membawa kita pada jejak sejarah para leluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kenalin, saya Jibril, selaku Jibril dari Pilih Pelihara, orang sini bilangnya Vincent. Nama saya Nur Hidayat. Apa yang perlu ditanyakan dari saya? Di sebuah bukit sunyi di Kecamatan Sumbek, Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah situs yang menyimpan sejarah tua, legenda dan kekuatan spiritual. Situs ini dikenal dengan nama Plangon. Tempat di mana alam, manusia, dan sejarah bersatu. Dan setiap langkah membawa kita pada jejak sejarah para leluhur. Situs Plangon, sebuah nama yang tak asing bagi masyarakat Cirebon. Sebagian sejarawan menyebut bahwa Plangon berasal dari kata pelangon, tempat tinggi untuk mengamati sekitar. Sementara cerita lama menyebutnya Palenghan, tempat para tokoh melakukan pertapaan. Konon sejak awal Kesultanan Cirebon, bukit ini menjadi lokasi penting untuk tempat menyendiri, tempat berdakwah dan peristirahatan terakhir para tokoh penyebar agama Islam. Nah, di sini ada yang nunggunya Pangeran Bratawiropas atau Pangeran Atas Angin. Nah, kedatangan Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim dari Baghdad. Nah, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim sebelum datang ke sini tuh, dia itu bawa perahu ceritanya. Perahunya itu ditambatin yang sekarang dinamakan celangcang tuh. Nah, itu awal kata dari cangcang. Cangcang itu alam arti nambatin perahunya Pangeran Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim. Nah, sekarang dinamakan celangcang. Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim itu bikin padukuhan atau masjid yang sekarang di Masjid Merah. Nah, Syekh Abdurrahman bikin Masjid Merah, Syekh Abdurrahim bikin masjid yang di Kejaksan. Di Kota Madia ya, di Kota Madia. Cirebon itu dibagi dua, kabupaten dan kota. Nah, di situ bikin padukuhan yang namakan Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kejaksan. Sampai sekarang. Sekarang dinamakan itu Kampung Arab yang di Panjunan. Nah, karena sudah ramai di sananya itu, yaitu Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim itu pengen cari ketenangan ceritanya. Nah, dia itu hijrah sampai syiar agama Islam, ngembangin ilmunya, ekonominya, hukumnya. Nah, dia itu main ke gunung namanya Giri Toba atau Gunung Toba.
disambut oleh Pangeran Brata Wiropas dan Pangeran Atas Angin. Nah, berempat itu berembuk nih. Udah lama Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim itu kerasan ceritanya itu. Tenang, ayem, adem gitu. Nah, udah gitu gimana kalau ini dinamakan Plangon? Nah, Plangon itu awal kata dari Tegal Kelangenan. Tegalnya itu hutan, kelangenannya itu untuk ketenangan. Jadi hutan untuk ketenangan. Nah, jadi di sini itu ada 4 makam wali atau pangeran. Di sini adatnya itu 3 kali dalam setahun. Yang pertama itu tanggal atau bulan Rojab. Bentar lagi nih 27 Rojab itu haulnya Pangeran Kejaksan. Nah, dari Kejaksan loh, baik lurahnya, babinnya, semuanya itu datang ke sini, berdoa di sini, memuajat di sini, mendoakan di sini. Itu di tanggal berarti haulnya Pangeran Kejaksan di tanggal 27 Rojab. Nah, di bulan Syawal itu haulnya Pangeran Kejaksan. Itu dari Kejaksan ke sini semua sama kayak Panjunan. Nah, kalau di bulan Syawal itu haulnya Pangeran Panjunan, itu dari Kelurahan Panjunan tuh pada kesini semua, pada haul, pada doa, pada semuanya perangkatnya, camatnya semua pada kesini di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal itu paling rame seminggu itu banyak pengunjung ke atas, yang jualan juga banyak. Dan yang ketiga itu haulnya Pangeran Brata Wiropas di bulan Zulhijjah. Jare wong Jawa Marayagung. Iya, Rayagung sedinae Mas. Seharinya itu haulnya Pangeran Brata Wiropas. Ya rame lagi. Cuman di sini ada ceritanya itu anggota dewan yang udah jadi. Alhamdulillah udah 4 tahun mengadakan ya selamatan atau arak-arakan ya kunjung buyut, bahasanya itu kunjung buyut Plangon. Itu di tanggal 15 Sapar. Nah, jadi di sini 3 ditambah 1 berarti 4 dalam setahun itu rame-ramenya. Memang kebanyakan itu di sini itu wisatanya wisata rohani, wisata jarah. Banyaknya. Nah, ini tuh. Nah, mengenai monyet, itu bukan monyet jadi-jadian. Ini nih monyet nih, bukan monyet kutukan, bukan. Jadi monyet itu monyet peliharaan. Peliharaan Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim sebelum kesini tuh dia itu hijrah dulu ke Aceh. Nah, di Aceh itu sekarang yang dinamakan Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Singkil. Di situ ada monyet, namanya monyet jenisnya ekor panjang atau makaka. Dibawalah 2 pasang oleh Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim. Nah, udah begitu menurut sejarah itu 99 di bawah, 99 di atas. Itu kurang, berarti 200 kurang 2. Iya. Itu mitosnya. Memang saya lihat begitu. Kalau dulu ada pimpinannya, ada rajanya. Karena rajanya udah mati, sekarang itu pecah menjadi 4 bagian ada. 1 jadi 2, 1 jadi 2. Berarti 4 kelompok ada. Mungkin kurang lebih 300 kurang lebih lah ada. Nah, jadi kalau pantangan sih nggak ada, cuman khusus bagi perempuan aja. Bagi perempuan. Iya, kalau bagi perempuan kalau lagi halangan itu nggak boleh jarah. Mungkin itu pantangannya. Jadi nggak ada lagi selain itu. Dulu waktu zamannya penyanyi kondang Cirebon, tahu Yoyo Suwaryo. Yoyo Suwaryo itu kan meninggal itu tabrakan. Nah, itu orang Indramayu, orang Pantura itu ujung-ujung pada main ke sini gitu setiap harinya. Kadang sehelep, 2 helep, 3 helep gitu. Nah, dia bilang begini, katanya Pak Yoyo itu
matinya di Pelangon jadi monyet gitu, monyet berkepala dua. Nah begini ceritanya, kan ada dulu kan ada anak-anak yang main di sini. Kalau anak-anak itu kan ngomong itu kan gak tegas, masih pelo, masih cedal ada orang Jawa ya. Bilang itu ada monyet Njahnya yoyo gitu, kepala yoyo. Padahal itu kan yoyo itu kata kan dua. Yoyo itu kan dua itu. Nah itu pengertiannya ya itulah jadi disangka Yoyo Suwaryo menyanyi itu ibu rame. Satu ya saya tepis ya nggak ada. Itu cuma hanya anak-anak yang begitu. Nah, Ganset itu bukan di sini, nggak tahu itu di mana tempatnya, bukan di wilayah Pelangon. Jadi dilipatkannya Iya, iya. Nggak tahu di sini nggak ada tempat apa nggak ada gitu. Karena di sini ya saya juga tahu gitu. Jadi itu isu-isunya begitu. Pelangon juga dikenal dengan kisah-kisah mistisnya. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara gamelan dari arah hutan. Ada pula yang melihat bayangan putih berjalan di antara pepohonan pada malam hari. Meski sulit dibuktikan, cerita-cerita seperti ini justru memperkaya karakter Pelangon, menghadirkan rasa hormat siapapun yang datang.